Beliau yang ngundang saya. Kalau saya kurangi nilainya, honor saya nanti dikurangi juga. Wah, saya pernah terima honor salah, Bu. Saya buka di mobil, wih ternyata susunan acara. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan dengan semulia-mulianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan di tempat ini saya melihat ada setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih juga sibuk itu. Itu setan agar ibu tidak perhatikan ceramah. Simpan dulu HP-nya, Bu, simpan dulu ya. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Oh, baru disimpan HP-nya. Simpan dulu ya, simpan dulu. Bisa? Ustadz, kita mau dengar Ustadz. Kalau ibu rekam gambarnya tidak jelas, suaranya tidak jernih. Tapi kita mau dengar ceramahnya Ustadz lagi nanti, gampang. Buka YouTube. Itu ada nanti di YouTube, insyaallah ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan makanan haram. Salah satu di antaranya adalah menerima sogok pilkada ketika pemilu yang akan datang. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Saudaraku kaum muslimin, jangan kau peras caleg. Ya ibu, ya ibu, jangan caleg sogok rakyat. Ya ibu, ya. Dan juga jangan orang kaya menikmati gas subsidi. Ya. Kenapa banyak gas subsidi hilang? Karena orang kaya menikmatinya. Maka kalau ibu kaya lalu menikmati gas subsidi, itu haram hukumnya. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Saya mau ajak bersalawat. Bisa ibu? Bapak-bapak bisa? Kita mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Yang laki-laki diam, ibu-ibu dulu. Emak-emak, ras terkuat di dunia. Alis sudah dikasih Allah baik-baik, masih dirubahnya juga. Ayo, ayo ibu.
Kita salawat dulu Bu ya, bisa ya? Yuk, bapak-bapaknya diam. Salatullah. Keras, keras. Ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Sekarang bapak-bapak, ayo Pak, jangan mempermalukan kita sesama lelaki. Ya, salatullah ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Nilainya 9,7. Kita dengar keluarga Kiai Haji Abdul Wahab Hasballah almarhum dengan bapak-bapak wapres yang terhormat. Kita minta, oh diam dulu ya. Kita dengar dulu ini ya, selawat ulama-ulama kita. Yuk. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Nilainya 9,9. Beliau yang ngundang saya. Kalau saya kurangi nilainya, honor saya nanti dikurangi juga. Wah, saya pernah terima honor salah Bu. Saya buka di mobil, wih ternyata susunan acara. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan dengan semulia-mulianya Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta istri, para alim ulama, para habaib yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, saya mau tanya, datang ke sini mau apa Ibu? Mau lihat dasat latif? Apa kelebihannya ini Ustadz? Kurus, jelek, hitam, pesek. Untuk apa Ibu? Haul. 2. Maulid. Untuk apa kita maulid? Bapak-bapak ini yang saya tanya, Pak, siapa nama anak pertamanya Nabi? Banyak yang tidak tahu. Ibu-ibu, berapa anaknya Nabi? Berapa? Nah, bingung kan? Nah, inilah gunanya maulid. Kita tahu sejarahnya Nabi. Mudah-mudahan apa? Dengan setelah kita tahu sejarah Nabi, kita bisa ikuti. Saya kepada anak saya, karena anak saya senang sekali lagu, saya ajarkan sejarah Nabi melalui lagu. Anak-anak Nabi ada. Baru kau tahu tuh 7 anaknya Nabi. Iya kan? 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Sim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Itu lagu saya ke anak saya. Ibu-ibu sekarang apa lagunya? Cikampek, Tasikmalaya. Apa kau mau dapat itu Cikampek? Itulah tujuannya kita merayakan maulid. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau maulid, kami hormat. Silahkan kalau tidak mau maulid. Tapi jangan kami yang maulid kau anggap sesat. Itu bid'ah, itu sesat, tidak ada pada zaman Nabi. Betul tidak ada pada zaman Nabi. Lalu kenapa kita lakukan? Karena cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah panjang lebar. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Untuk apa kau diutus ke muka bumi ya Rasulullah?" Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Maka kalau kita hadir di tempat ini, cinta kepada Nabi, ayo muliakan akhlak kita. Jadi dai yang berakhlak. Jangan jadi penceramah yang menghina. Jangan jadi penceramah yang memaki. Jangan jadi penceramah yang menghasut. Hati-hati, dekat pilpres, saudara-saudaraku, jangan lagi dijadikan medan pertempuran. Boleh berbeda pilihan,
Boleh berbeda calon, tapi jaga silaturahim kita. Jangan gara-gara si A, si B, si C, bapak ibu bertetangga bermusuhan. Masih ingat Pilpres 2019? Bapak-bapak masih ingat Pilpres 2019? Siapa yang maju calon? Bapak Jokowi dengan Prabowo bertarung. Setelah selesai, Bapak Jokowi mengangkat Prabowo sebagai menteri. Kalian bertetangga masih baku musuh. Maka jangan ada kita, bangsa yang besar ini, berpecah belah. Akhlak yang baik menghargai perbedaan pendapat. Coba Pak, dalam meletakkan tangan saja setelah takbir itu kan macam-macam. Allahu Akbar, satu di atas dada. Ibu-ibu ada kan, ibu lihat orang takbir seperti ini kan? Yang kedua, Allahu Akbar di atas pusar. Yang ketiga, Allahu Akbar pas di atas pusat. Yang keempat, Allahu Akbar di bawah pusat. Porno lagi pikirannya nih ibu ini. Yang kelima, Allahu Akbar lurus. Kita biasa lihat ini kalau di tanah suci. Itu semua ada pendapatnya. Yang mau begini silahkan, jangan kau salahkan yang begini. Yang mau begini silahkan, jangan kau salahkan yang begini. Kalau semua lima itu benar Ustaz, yang mana salah? Kalau kau pakai lima-limanya, Allahu Akbar. Itu sudah pasti salah. Jelas. Akhlak mulia menghormati perbedaan. Dua, akhlak mulia ibu bapak menghormati suami. Hei, Bu, hei, ibu mau ndak masuk surga dengan gampang? Mau? Kata Nabi, satu, kamu sholat. Tapi perempuan banyak tidak sholat selesai haid. Kata suaminya, biasanya cuma 5 hari Bu, ini sudah 7 hari kau belum sholat. Apa kata istrinya? Belum bersih Pak, masih ada sedikit-sedikit. Apa kata suaminya? Kau bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Sholat. Dua, kalau mau gampang masuk surga, berpuasa Ramadan. Saya yakin ibu-ibu semua puasa Ramadan. Tiga, dia jaga harga dirinya, tidak keluar rumah kecuali ditemani oleh keluarganya. Yang keempat, ini agak berat, dia patuhi perintah suaminya. Nah, ini agak berat. Ada ibu-ibu kerjanya ngomel aja terus. Suaminya cepat atau terlambat datang, ngomel aja. Suaminya disediakan tahanan perang. Baru 1 jam suaminya keluar. Di mana kau Pak? Di mana kau? Di kantor. Di mana kau? Di kantor. Coba video call. Nah, yang ketawa karena pelakunya ada di sini. Hei, Bu, ibu mau ndak masuk surga? Ridanya Allah ada pada suamimu. Ada suami istri, suaminya dia tidak senang. Kenapa? Jelek, yaitu jodohmu. Jelek suamiku Ustaz, itu takdirmu. Kenapa jelek? Karena ibu kalau punya suami cakep ndak cocok. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Maka Allah kasih takdir yang cocok. Ya, ibu. Hei. Datanglah ibu-ibu melapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, tetangga saya keterlaluan. Kenapa? Mulai dari sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan. Saya datang panggil tetangga saya untuk datang besuk ibunya. Tapi dia tidak datang ya Rasul. Nabi katakan, boy, keterlaluan juga itu orang. Kenapa memang begitu? Ya Rasulullah, katanya dipesan oleh suaminya, selama saya keluar cari nafkah, jangan pernah keluar rumah tanpa izin dari saya. Dan kau tidak boleh keluar rumah sebelum saya pulang dari cari nafkah. Mendengar ini, apakah Nabi marah? Apa Nabi marah? Tidak. Apa kata Nabi? Alhamdulillah, diampuni ibu yang meninggal karena punya anak istri yang taat sama perintah suaminya. Kira-kira masih ada ndak istri begini? Masih ada? Semua kita yang hadir lah, ya kan?
Yang banyak baru 10 menit pergi suaminya, dia WhatsApp temannya, sudah cepat, sudah pergi suami saya, cepat kau ke sini, kita jalan-jalan ke mall. Ibu, tidak ada berkah perjalanan bagi ibu yang keluar tanpa izin istri. Ya Bu, izin. Mantap. Akhlak berikutnya, suami kepada istri. Tenang ibu, saya bela kau hari ini. Bapak-bapak tahu ndak akhlak Nabi? Allahu Akbar. Nabi itu kalau minum seteguk dia kasih istrinya. Minum lagi dikasih lagi istrinya. Hebatnya lagi, bekas bibirnya Nabi, bekas bibirnya Aisyah yang beliau minum. Jadi kalau misalnya Aisyah minum di sini, Nabi pun minum di sini. Bapak-bapak mulai praktek hari ini. Kasih istri, pas dia minum bekas bibirnya istri, bau betul mulutmu. Itulah Rasulullah. Apalagi akhlak Rasulullah kepada istrinya. Beliau setiap mau keluar rumah pasti sedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya Nabi kepada istrinya? Dia cium jidatnya. Maka mulai besok ibu, kalau suamimu mau keluar rumah teriak, "Pak, sedekah!" Sedekah. Sini Bu, saya sedekahi kau. Pak, kalau bapak belum bisa sedekah berlian kepada istri, belum bisa sedekah rumah yang mewah kepada istri, sedekahilah dengan akhlak mulia. Jangan kau maki-maki istrimu, jangan kau hina istrimu. Ada juga suami istri saya lihat bertengkar tiap hari. Sudah rumah ngontrak, suami istri jelek, penghasilan tidak jelas, makan seadanya, bertengkar tiap hari. Apa kapan kau bisa bahagia? Nabi itu orang yang tidak terlalu kaya. Nabi itu hidupnya penuh dengan beban penderitaan. Tapi Nabi berkata, "Baiti jannati," rumahku laksana surga bagiku. Anehnya lagi, bertengkar tiap hari, hamil lagi. Ada juga hamil lagi. 4, akhlak kepada anak. Saya heran, orang kepada anak tetangga sopan, anak sendiri susah, tidak dihargai. Ibu-ibu, setengah mati kamu hamil, setengah mati kamu melahirkan anakmu, setengah mati kamu menyusuinya. Masa setelah lahir yang mendidik anakmu jalan raya? Na'udzubillah min zalim. Ibu-ibu, masa tega telantarkan anak yang 9 bulan dalam rahim? Masih ingat waktu hamil Bu? Masih? Ada ndak ibu-ibu hamil tengkurap? Ada. 9 bulan. Masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang selebriti lahir anaknya, keluar kau nak? Enggak, setengah mati juga. Hidup antara mati melahirkan anaknya. Lalu kenapa setelah besar anakmu kau tidak didik? Yang ketiga, masih ingat waktu menyusui? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya? Kata suaminya, "Kenapa ibu?" "Aduh Pak." Iya toh? Ada ndak ibu-ibu menyusui digigit, ditinju? "Hei, kurang ajar kau." Ndak, dibujuknya. "Aduh nak, lepas." Siang anaknya, malam. Inilah 3 kelebihan ibu yang tidak dimiliki laki-laki. Hamil, melahirkan, menyusui. Maka Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati?" "Ibumu." "Setelah itu siapa ya Rasul?" "Ibumu." "Setelah itu siapa?" "Ibumu." "Setelah itu siapa?" "Bapakmu." Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Nah, salah paham lagi bapak-bapak ini. Saya bukan mengatakan 3 istri. Beda 3 ibu, 3.
istri. Akhlak kepada anak, didik anak. Bagaimana cara mendidik anak? Satu, kasih nama yang baik. Nama yang baik bukan artis, nama yang baik bukan selebriti, nama yang baik, nama yang ada doa di dalamnya. Lahir anakmu perempuan, kasih nama ya Khumaira, Khumair, yang kemerah-merahan pipinya. Lahir anakmu perempuan, kasih nama Mutmainnah. Apa mutmainnah? Jiwa yang tenang. Setiap orang memanggilnya, wahai mutmainnah, orang doakan, wahai kau jiwa yang tenang. Jangan lagi berkata apa arti sebuah nama. Bapak-bapak pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya tidak ada nama? Saya yakin paling repot caleg. Pilih saya, siapa? Anu. Pilih saya, siapa? Anu. Bayangkan kalau tidak ada nama, Pak. Dari nama saya bisa tahu sukunya. Dari nama saya bisa tahu agamanya. Siapa namamu? Margono, pasti Jawa. Siapa namamu? Margana, pasti Sunda. Siapa namamu? Ambodalle, Bugis. Nama kita tahu suku. Yang kedua, dari nama kita tahu agamanya. Siapa namamu? Abdul Jabbar, 99% Muslim. Siapa namamu? Maria, non Muslim. Biasanya nama doa. Lahir anak, lahir cucu, kasih nama-nama yang baik. Nah, saya kasih kau nama Khalid. Siapa ini? Salah satu sahabat Nabi yang kemudian meluaskan Islam, menaklukkan Romawi dan Persia. Saya mau kau seperti itu, nak. Siapa namamu? Lionel Messi. Supaya kau jago main bola. Apa mau main bola? PSSI saja sampai sekarang masih suka ribut. Kasih nama yang baik. Yang kedua, jangan kasih makan uang haram. Jangan kasih makan barang-barang haram. Demi Allah tidak ada kita di antara yang hadir ini yang mati kelaparan anaknya. Tapi yang mati karena narkoba, yang mati karena tabrakan, yang mati karena tawuran, sepertinya ada di antara kita. Itu berarti jangan cemaskan isi perutnya anakmu, tapi cemaskan akhlak dan agamanya. Ibu-ibu, Bu, kalau ibu wafat siapa yang doakan? Suami, kawin lagi, Bu. Sampai ada di Makassar, dia bilang sama saya, ibu-ibu, Ustadz, jelek betul sifatnya itu tetanggaku. Kenapa, Ibu? Masa baru 3 bulan meninggal istrinya, kawin lagi? Saya bilang, itu tetangga saya masih hidup, istrinya dia kawin. Sudah. Bapak, saudara-saudara sekalian, maka didik anak. Tidak usah bangga anakmu pintar bahasa Inggris kalau dia tidak tahu ngaji. Tidak usah kau bangga anakmu kalau dia dokter tapi tidak pernah kau dapat berjamaah di masjid. Ibu mau tahu masa depan ibu di akhirat kelak? Bapak mau tahu masa depan akhirat kelak? Lihat anak sekarang. Maka bersyukur almarhum yang kita peringati hautnya hari ini menjadi anaknya, generasinya, cucu-cucunya soleh dan soleha. Itulah yang akan menjadi bahan kekayaan, inventaris, investasi kita di akhirat kelak. Anak yang soleh dan soleha. Yang berikutnya, akhlak kepada tetangga. Begitu Islam memuliakan bertetangga, jangankan menyerobot tanah, membuat masakan saja. Kalau baunya sampai ke tetangga, kata Nabi, kasih tetanggamu. Maka ibu, pak, muliakan tetanggamu. Tidak ada keberkahan hidupnya bagi orang yang banyak merugikan orang lain. Solatnya baik, puasanya baik, tadarusnya bagus, tapi dalam kompleks tidak ada yang senang dia. Dalam perumahan tidak ada yang senang dia. Apa dia manusia mulia? Tidak. Karena Nabi katakan, hairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kita melaksanakan maulid karena cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul-betul cinta kepada Rasulullah, mari memperbaiki akhlak kita. Bermula dari rumah tangga, lalu ke tetangga, lalu menjadi masyarakat yang mulia akhlaknya. Mudah-mudahan kehadiran kita betul-betul membawa berkah buat kita semua dan menjadi penyejuk alam kubur bagi almarhum, insyaallah. Amin.
Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah